Halo semuanya, perkenalkan nama aku Heni Aryani, mahasiswa Psikologi Islam dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Selamat datang di video pembelajaran dengan judul Observasi dalam Psikologi, Konsep, Jenis, dan Penerapannya. Sebagai mahasiswa psikologi, kita tentu perlu memahami bagaimana cara mengenali dan menganalisis perilaku manusia secara ilmiah. Salah satu cara penting untuk melakukannya adalah melalui observasi psikologi, yaitu proses mengamati perilaku nyata individu dalam konteks sosial, pendidikan, maupun klinis. Melalui video ini, kita akan belajar bersama tentang yang pertama pengertian, tujuan, dan fungsi observasi dalam psikologi, yang kedua jenis-jenis observasi, yang ketiga tahapan observasi psikologi, yang keempat teknik pencatatan hasil observasi, dan yang terakhir konsep objektivitas serta bias dalam observasi. Jadi kita bahas yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi observasi dalam psikologi. Mulai dari definisi dulu. Menurut Kellinger, tahun 2006, observasi adalah cara sistematis untuk mencatat perilaku yang tampak dari individu maupun kelompok. Nah, sementara menurut Purwandari pada tahun 2013, observasi merupakan metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung fenomena dalam konteks alaminya. Sehingga secara keseluruhan observasi bisa kita pahami sebagai proses mengamati, mencatat, dan menganalisis fenomena secara objektif. Melalui observasi, seorang psikolog dapat memahami perilaku nyata individu, bagaimana mereka bertindak, berinteraksi, dan bereaksi dalam berbagai konteks seperti sosial, pendidikan, klinis, maupun organisasi. Pada intinya, observasi itu bukan hanya tentang melihat apa yang tampak di mata, tapi juga tentang memahami makna di balik perilaku yang kita amati secara objektif dan tanpa prasangka. Terus masuk ke tujuannya. Menurut Meister dan rekan-rekannya pada tahun 2001, tujuan dari observasi adalah untuk mengetahui tingkah laku seseorang secara mendalam dan mendeskripsikannya secara individual. Yang perlu digarisbawahi dari pendapat ini adalah bahwa observasi bukan sekadar melihat perilaku di permukaan, melainkan sebuah proses untuk memahami secara lebih dalam bagaimana seseorang berpikir, bereaksi, dan berinteraksi dalam situasi tertentu. Terus masuk ke fungsi observasi. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama sebagai alat pengumpulan data. Jadi ini berperan sebagai alat untuk mengumpulkan data tentang perilaku yang nyata. Melalui observasi, kita bisa melihat langsung bagaimana seseorang bertindak dalam situasi tertentu, bukan hanya berdasarkan cerita atau pendapat mereka. Terus yang kedua itu sebagai dasar pemahaman individu. Fungsi kedua ini, observasi dapat membantu psikolog memahami individu secara lebih mendalam. Dengan mengamati perilaku nyata, psikolog dapat mengetahui bagaimana seseorang mengekspresikan emosi, berinteraksi dengan orang lain, dan merespon situasi sosial. Terus yang ketiga, sebagai bahan evaluasi dan diagnostik. Fungsi berikutnya, observasi sering digunakan sebagai bagian dari proses evaluasi atau diagnosis dalam konteks klinis. Misalnya, psikolog bisa mengamati perilaku pasien untuk mendeteksi tanda-tanda kecemasan, depresi, atau gangguan perilaku tertentu. Terus yang keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan dan intervensi. Selain untuk memahami perilaku, observasi juga menjadi dasar dalam mengambil keputusan atau menyusun rencana intervensi psikologis. Terus yang terakhir, sebagai sarana pembelajaran dan refleksi. Jadi observasi itu berfungsi
sebagai sarana pembelajaran terutama bagi calon psikolog nih. Melalui observasi, kita jadi belajar peka terhadap perilaku manusia, melatih objektivitas, dan mengasah kemampuan analisis secara ilmiah. Dengan kata lain, observasi adalah jantung dari proses memahami perilaku manusia, karena melalui pengamatan yang objektif, kita bisa melihat realitas psikologis seseorang sebagaimana adanya, bukan sekadar seperti yang tampak di permukaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis observasi dalam psikologi. Secara umum, observasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung pada peran pengamat, situasi pengamatan, serta cara pencatatannya. Yang pertama itu observasi partisipan. Jadi pada observasi ini, pengamat tuh ikut terlibat langsung dalam aktivitas subjek yang diamati. Yang artinya pengamat tuh menjadi bagian dari situasi tersebut. Misalnya ikut bergabung dalam kegiatan kelompok, bermain bersama anak-anak, atau berinteraksi langsung dengan peserta lain. Dengan cara ini nih, pengamat bisa merasakan pengalaman dari dalam, memahami dinamika sosial secara lebih mendalam, dan menangkap makna perilaku yang mungkin tidak terlihat dari luar. Biasanya observasi ini dilakukan tanpa pedoman atau instrumen baku, sehingga pencatatan dilakukan secara bebas dan fleksibel. Terus yang kedua, observasi non-partisipan. Berbeda dengan sebelumnya, dalam observasi non-partisipan, pengamat tidak terlibat langsung dalam aktivitas subjek. Pengamat hanya mengamati dari luar tanpa mempengaruhi situasi atau perilaku yang sedang diamati. Observasi ini umumnya lebih terkontrol dan sistematis karena pengamat menggunakan pedoman atau format khusus yang sudah disusun sebelumnya. Perilaku yang diamati pun biasanya sudah ditentukan sejak awal. Terus yang ketiga itu observasi alamiah atau naturalistik. Jenis berikutnya itu adalah observasi alamiah. Jadi observasi ini dilakukan di lingkungan alami atau situasi nyata, tanpa adanya manipulasi atau pengaturan buatan dari peneliti. Dengan tujuannya adalah untuk melihat perilaku sebagaimana adanya spontan dan apa adanya. Nah, contohnya itu mengamati perilaku siswa di kelas saat pelajaran berlangsung, atau mengamati interaksi pengunjung di taman kota. Terus yang keempat, observasi tidak alamiah. Jadi berbeda dengan observasi alamiah, jenis ini dilakukan di situasi buatan atau terkontrol dengan prosedur yang sudah diatur dan stimulus yang dimanipulasi oleh peneliti. Fokus utamanya tuh adalah untuk melihat hubungan sebab akibat dan meningkatnya validitas internal dari hasil penelitian. Contohnya itu mengamati reaksi seseorang terhadap tayangan video tertentu di laboratorium untuk menilai respon emosionalnya. Terus yang kelima, observasi terstruktur. Observasi terstruktur dilakukan menggunakan pedoman atau instrumen yang sudah disusun sebelumnya, seperti checklist, format pencatatan, atau kategori perilaku tertentu. Yang artinya perilaku yang diamati sudah ditentukan sejak awal, dan pengamat hanya mencatat berdasarkan kriteria yang ada. Terus yang terakhir, observasi tidak terstruktur. Jadi observasi ini nih bersifat lebih bebas dan fleksibel. Pengamat tidak terikat pada pedoman atau kategori khusus, melainkan mencatat semua hal penting dan relevan yang terjadi selama pengamatan berlangsung. Observasi ini cocok untuk situasi eksploratif ketika peneliti masih mencari tahu pola atau perilaku apa yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Nah, contohnya tuh kayak mengamati perilaku anak baru di taman kanak-kanak untuk melihat bagaimana ia menyesuaikan diri tanpa kategori perilaku tertentu. Jadi, setiap jenis observasi itu memiliki keunggulan dan tujuan masing-masing. Observasi partisipan memberi pemahaman mendalam dari
dari dalam situasi. Nah, sementara observasi non partisipan menjaga objektivitas, begitu pula dengan observasi alamiah, terkontrol, terstruktur dan tidak terstruktur. Semuanya itu dapat digunakan sesuai kebutuhan penelitian. Sekarang kita bahas tentang perencanaan observasi. Jadi, perencanaan observasi adalah tahap awal dalam proses observasi psikologi. Di tahap ini, pengamat menentukan tujuan, fokus, metode, dan teknik yang akan digunakan untuk mengamati perilaku. Dengan perencanaan yang baik, proses observasi bisa dilakukan secara sistematis dan hasilnya lebih akurat. Nah, jadi supaya lebih jelas, berikut langkah-langkah umum dalam merencanakan observasi. Langkah pertama yaitu menentukan tujuan observasi. Misalnya, apakah ingin melihat perilaku sosial, konsentrasi, belajar, atau ekspresi emosi seseorang. Terus langkah kedua, menentukan subjek dan setting observasi. Jadi, kalian harus tahu siapa yang akan diamati dan di mana lokasinya. Apakah di sekolah, di rumah, atau di lingkungan kerja. Terus langkah yang ketiga itu menetapkan aspek perilaku yang diamati. Jadi fokuslah pada perilaku yang relevan dengan tujuan penelitian agar observasinya itu tetap efisien. Langkah yang keempat itu memilih jenis observasi dan teknik pencatatan. Jadi, apakah observasinya itu partisipan, non-partisipan, alamiah, atau terstruktur? Dan bagaimana datanya itu dicatat? Pakai time sampling atau catatan naratif. Terus langkah kelima yaitu menyusun pedoman atau format observasi. Tujuannya agar data yang dikumpulkan bisa konsisten dan mudah dibandingkan. Terus yang terakhir itu menyiapkan etika serta izin observasi. Nah, jadi sebagai calon psikolog, kita wajib menghormati privasi dan hak individu yang kita amati. Nah, contohnya tuh kayak gini. Seorang mahasiswa psikologi ingin meneliti perilaku kerja sama siswa SD di kota A. Terus mereka membuat perencanaan yaitu menentukan tujuannya, memilih subjek yaitu siswa kelas 4, memilih jenis observasi yaitu non-partisipan, dan menggunakan teknik checklist dan melaksanakan pengamatan tuh selama 2 kali pertemuan. Nah, jadi dengan perencanaan yang matang seperti ini, hasil observasinya akan lebih valid, objektif, dan sesuai dengan tujuan penelitian psikologis. Selanjutnya, kita bahas tentang tahapan dan teknik pencatatan observasi dalam psikologi. Pencatatan observasi itu sangat penting karena lewat proses ini kita bisa mendokumentasikan perilaku yang diamati agar bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, jadi yang pertama itu adalah catatan naratif. Jadi, catatan ini berisi deskripsi bebas tentang peristiwa atau perilaku yang diamati secara kronologis. Teknik ini memberi gambaran yang detail dan kontekstual, tapi bisa jadi subjektif dan butuh waktu lama. Contohnya itu mencatat secara rinci reaksi emosional siswa saat pertama kali tampil di depan kelas. Terus yang selanjutnya yaitu checklist. Jadi checklist ini digunakan dengan cara memberi tanda centang pada perilaku yang muncul selama pengamatan. Teknik ini membuat observasi lebih fokus, cepat, dan objektif. Terus yang berikutnya yaitu rating scale. Jadi skala ini digunakan untuk memberi nilai atau skor terhadap intensitas perilaku tertentu, misalnya dari 1 sampai 5. Jadi menurut Sugiono 2022, teknik ini bisa mengukur persepsi atau sikap seseorang, tapi rawan bias dan kurang presisi secara matematis. Nah, contohnya itu menilai tingkat partisipasi siswa dalam diskusi kelas dari sangat pasif hingga sangat aktif. Terus selanjutnya itu coding sheet.
Lembar pengkodean ini biasanya digunakan untuk penelitian jangka panjang. Jadi, di sini perilaku dibagi ke dalam kategori yang lebih kompleks dan dicatat secara sistematis. Nah, kelebihannya itu data jadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Akan tetapi, kekurangannya yaitu butuh perhatian khusus bagi pengamat agar konsisten. Terus selanjutnya yaitu running record. Running record mencatat semua perilaku secara rinci dan berurutan selama periode tertentu. Catatannya tuh berbentuk narasi objektif. Teknik ini sering digunakan untuk memantau perkembangan siswa, misalnya saat membaca atau berinteraksi di kelas. Terus ya kemudian yaitu tim sampling. Jadi teknik ini pengamat mencatat apakah perilaku itu muncul atau tidak pada interval waktu tertentu. Misalnya setiap 5 menit. Jadi teknik ini cocok untuk perilaku yang sering terjadi karena bisa menggambarkan proporsi waktu perilaku itu muncul. Dan yang terakhir yaitu event sampling. Jadi event sampling ini berfokus mencatat setiap kali perilaku target terjadi tanpa terikat waktu tertentu. Jadi biasanya ini digunakan untuk perilaku yang jarang muncul seperti agresi fisik atau ledakan emosi. Jadi teknik ini membantu kita mengetahui seberapa sering perilaku itu muncul dan dalam konteks seperti apa. Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap teknik pencatatan itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kita masuki pembahasan yang terakhir yaitu tentang konsep objektivitas dan bias dalam observasi. Nah, jadi yang pertama itu objektivitas dalam observasi. Jadi, objektivitas dalam observasi yaitu menyajikan fakta dan data sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi oleh opini, emosi, ataupun keberpihakan pribadi. Jadi, seorang peneliti itu harus mampu melaporkan hasil pengamatan secara netral, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi menurut McQuail, objektivitas itu memiliki 2 unsur utama yaitu faktualitas yaitu penyajian informasi sesuai realitas dan imparsialitas yakni sikap netral serta adil dalam menyajikan data. Jadi dengan menjaga objektivitas, peneliti dapat mempertahankan kredibilitas dan keandalan data melalui pengamatan yang jujur dan terbuka. Terus yang kedua ini bias observasi. Jadi dalam prakteknya itu peneliti sering menghadapi bias observasi. Bias ini terjadi ketika hasil pengamatan tidak lagi mencerminkan fakta yang sebenarnya akibat adanya penyimpangan persepsi subjektif atau kurangnya sistematika ilmiah. Jadi kondisi ini bisa menimbulkan bias, di mana pandangan pribadi peneliti itu memengaruhi hasil observasi, yang mana akibatnya itu data menjadi kurang valid, reliable, dan objektif. Seperti yang disebut Hasnan tahun 2016, bias itu sering muncul karena peneliti terlalu bergantung pada persepsi atau kesan pribadi. Oke, segitu dulu pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu yang menonton dan mendengarkan, dan semoga mengerti apa yang aku sampaikan. So, terima kasih atas perhatiannya dan bye-bye. Terima kasih.